Bapak tahu kan berapa report yang saya harus bikin satu malam itu. Jadi harus ada 7 report ready by the next morning. Sahabat Biji, tiba-tiba podcast. Oke, baik. Pada siang hari ini, tepatnya jam 1, ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari PT Duta yang ada di Sanur. Ya. Nah, beliau di sini adalah Bapak Swecha. Selamat datang Pak Swecha, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Pak. Wah, luar biasa. Luar biasa gitu Pak Swecha ya. Semangat selalu. Nah, luar biasa Pak. Jadi, nah pada siang hari ini Pak Swecha, kita akan sharing ya, berbagi kepada audiens kita, the Bijis kita di seluruh Indonesia ya. Nah khususnya di Bali nih Pak Swecha, kebetulan agen Pak Swecha kan ada di Bali nanti. Iya Pak. Nah kita berbicara tentang, kalau ke Turki sudah tadi dengan Ibu Puspa. Nah yang kedua sekarang kita berbagi kepada masyarakat kita di seluruh Indonesia terkait bagaimana mencari dolar ya di kapal pesiar, yaitu hotel yang mengapung ya Pak Swecha ya. Ya betul. Nah coba nanti kita sharing ya Pak Swecha terkait pengalaman kita ya, bukan pengalaman Pak Swecha juga ya, pengalaman saya enggak, kita, karena kita berdua adalah seorang pelaut. Betul. Oke. Jadi Pak Swecha silakan dari sisi company Pak Swecha diceritakan yang luar biasa ya terkait bagaimana mendapat dolar di atas hotel yang mengapung di ocean. Pak Swecha silakan waktu. Ya, terima kasih Pak Nengah Kurniawan. Siap. Yang saya banggakan. And sahabat Biji, hari ini saya mendapatkan undangan yang luar biasa dari Pak Nengah. Jadi untuk sesi sharing bersama beliau. Jadi kami sebenarnya mantan pesiar berdua ya. Siap, benar. Saya kerja di kapal pesiar itu dari tahun 2000. Jadi pada saat itu saya masih bekerja di sebuah hotel berbintang 5 di Bali, yaitu Hotel Radisson Bali ya. Yang di Sanur Bapak? Iya, yang di Sanur. Nah saat itu kebetulan Radisson Seven Seas Cruise pada saat itu kebetulan debutnya di awal kapal baru ya. Mereka itu direct hiring Pak. Jadi from United States straight to Indonesia. Oh. Nah kenapa namanya Radisson? Makanya semua karyawan Radisson di seluruh Indonesia itu rekrut, di hire juga. Nah kebetulan di saat itu the only position available hanya rank and file, yaitu di utility Pak. Oke. Jadi orang di sana tuh kapalnya masih dipegang oleh karyawan dari Eropa dan juga dari Amerika dan Australia. Nah untuk Asia pada saat itu hanya masih di rank restoran utility dan juga bar utility dan juga di Tigali saat itu. Nah kebetulan dari semua Radisson yang ada di Indonesia saat itu ya, termasuk Radisson Bali ya, dari 300 pelamar itu hanya lolos 3 Pak. Wih luar biasa itu. Hanya lolos 3. 3 orang saja Bapak. Dan 3 orang dari Indonesia. Itu termasuk Bapak yang termasuk saya 1. Oh baik, hebat sekali. Pak Nah mau tahu nggak ceritanya saya lolos di kapal? Oke, silakan. Jadi begini Pak, pada saat itu, pada saat biasanya user kapal memberikan sosialisasi. Betul. Pada saat kami berada di aula setelah terseleksi dari seluruh Radisson Indonesia, kita diberikan pengarahan yang namanya kapal pesiar. Saya sama sekali tahu kapal pesiar ya. Kalau yang namanya bekerja 5 tahun atau 10 tahun di hotel ya tahu. Betul. Nah waktu itu posisi saya di bartender. Nah kemudian di saat kita diberikan sosialisasi tentang kapal Radisson Seven Seas, in the end of the session itu usernya nanya, ada pertanyaan nggak after we are explain about all the ship life, all the ship passengers and everything, do you have any questions? Saat itu suaranya nggak ada yang nanya Pak. Cuma saya berpikir, what should I do to impress the user? Correct. Dan ini benar. Sampai sekarang pun saya implementasikan kepada teman-teman yang memang mau pingin ke kapal pesiar Pak. Di saat itu saya berpikir, oh ada satu pertanyaan bagus nih. Saya nanyanya gini, pada saat user mengatakan, oh kontrak Anda hanya 8 bulan. Betul. Saya ingin nanyakan, bisa nggak di-extend another 4 months, so it will become 12 months. Instead of 8 months, so become 1 year, no? Saya bilang, kayaknya ini deh pertanyaan bagus kan? Akhirnya saya angkat tangan. Tahu nggak usernya bilang apa? Wow.
finally, Luar biasa. finally, there is a person asking about the question. I thought that everybody just already understood because nobody asking question. Kemudian saya bilang, saya nanya, tahu nggak pada saat di tahun 2000 bahasa Inggrisnya masih terbata-bata kan Pak. Baik. You only know the basic English, whatever. And then I said, what is your questions, Mr. What is your name, Mr. Nyoman? Yeah, my question is it possible that if I would like to extend my contract from 8 months to 12 months? The user said, wow, this is a good question. Right. But I never seen kind of questions. But you know what? I don't think that you will stay more than 8 months and ship. Correct. That would say it's like that. Yeah. But anyway, that good question for me. I will consider it. It's good. Good. Okay. And then that's it. And after that, there is no more questions. Of course, now everybody will be having the personal interview one by one. Yeah. So I was called, right, in the different room, right? The first room, when I came in to the room of the interviewer, you know what they said, the interviewer? Yeah. Were you the person that's asking questions about extended contract? Yes, sir. What is your name? What is your position? My position is bartender. All right, I give you a job. Sign my contract without interview. Luar biasa. I said, oh, no question, no. But of course, your position is they give me like a bar utility, which is a bar utility at the time is a deck steward. Correct. Which is I'm in charge for the pool deck. Yeah. As a bar waiter. I said, I don't care. They accept the job. They give me like $750 basic plus seniority is like $50. So all in all, I got $800. No pay, nothing. No agent fee, nothing. That's great. Even they pay my passport, you know, because this is the first time the Radisson Seven Seas recruited the people. And after that, there's no such an agency yet. Okay. After year after year after year, after 5 years probably, there is agency now. But the Radisson Seven Seas now become the Regent Seven Seas. Okay. Which is belong to the Apollo Chandler. Apollo Chandler. Right now. So that was the story. So I worked for Regent Seven Seas from 2000 until 2012 actually. But I got a break time for maybe for 1 year. And my last position at the time was head bartender. Head bartender. But head bartender is reporting to F&B manager without assistant F&B manager. Jadi tidak ada agensi tidak ada. Jadi saya in charge asisten F&B-nya, Pak. Oke. Jadi saya nge-reportnya ke F&B manager. Bapak tahu kan berapa report yang saya harus bikin satu malam itu. Jadi harus ada 7 report ready by the next morning by the F&B manager. Jadi posisi saya dari deck steward naik jadi bar waiter ya hampir 5 tahun, Pak. Boleh. Dalam kancah bar waiter, Pak ya. Di situ kita bisa cari ya cuan yang lumayan ya. Karena kita bisa keliling kemana-mana ya. Bawa ke restoran, ke bar. Kita punya banyak. Kalau orang Filipin bilang apa? Alaga ya. Alaga ya. Iya, alaga, right? You're the person you always talking to, no? And then they are being nice to you and then they give you tip. The only thing that I like from this Regent Seven Seas, we had a world cruise. World cruise berarti. World cruise. Keliling dunia berarti, Pak ya. Ya, keliling dunia. Keliling dunianya dari Miami. Kembali lagi ke Miami. Jadi perjalanannya 4,5 bulan, Pak. Join di Miami, tamunya, kembalinya setelah 4,5 bulan. Jadi kita mengelilingi kota di dunia itu 265 kota. 5 kota. Berarti startnya dari Amerika, Pak, menuju Eropa dan Asia Eropa, juga. Kemudian dari Amerika ke gini dulu, ke mana namanya? Ke Meksiko. Kemudian kita nyebrang, kemudian kita ke Amerika Latinnya, kemudian ke Alaska hampir 4 bulan di sana. Kemudian ke Baltic seasonnya, kemudian ke Hanseatic. Pokoknya dari Atlantic Ocean ke mana? Ke Atlantic dan apa namanya lagi satu, Pak? Mediterranean Ocean. Mediterranean, Atlantic dan Pacific Ocean. Itu biasanya kita nyebrangnya apa namanya? Bahama itu ya? Bahama yang terusan Bahama. Terusan Panama. Terusan Panama. Itu kan 24 jam. Nyebrang. Yang mana kapal itu diangkat naik turun ya. Jadi tamunya yang kita handle itu 4,5 bulan, Pak Nengah. Itu sebenarnya apa namanya, Pak, sebuah momen yang sangat luar biasa kalau kita jadi pelaut, Pak. Betul, Pak. Karena lewat terusan Panama itu memang sangat keren. Bahkan nggak ada yang tidur untuk melihat bagaimana proses penyeberangan yang mereka benar-benar motong
gunung ya. Betul, Pak. Cerita di sana, nah itu yang luar biasa, Pak. Nah, jadi dari Miami kemudian kembali ke Miami, betul, itu tamunya sama, Pak. Can you imagine you serve the same guys 4 for 4 months and a bulan, ya. half? It's like a family, Pak. But now I don't see any much boat cruise like that. Betul. Jadi setelah 5 kali bolak-balik sama, Pak, and then I got the promotion on ship as a bartender, assistant bartender, move to bartender, and then head bartender, and then holding the operationals in the bar. Betul. Jadi saya udah nggak ada keinginan keluar lagi. Jadi karena kotanya itu doang, Betul, kan. betul, Nah, betul. akhirnya setelah itu saya memutuskan selesai kerja di tahun 2012. Habis itu saya ke St. Regis Hotel Bali. Kemudian saya terakhir menjadi corporate-nya F&B director-nya bukan Pramana Experience di Bali. Sebelumnya menjadi asisten F&B director-nya Fairmont Hotel. Ya, jadi saya juga dapat di Sulawesi Tenggara di Wakatobi Dive Resort. Boy, luar biasa. Saya dapat escape selama 2 tahun di sana. Bolak-balik ke Bali. Nah, jadi kalau kita ngomongin pesiar ini, Pak, ya, Bapak pasti juga punya cerita yang lebih heboh ini. Jadi cerita saya itu dari tahun 2000 sampai tahun 2012 di kapal pesiar itu, ya kalau dilihat dari pengalaman hidup, Pak, ya. Betul. Ya, tahu negara-negara, bagaimana kita mengenal orang dengan 21 country yang berbeda kerja di kapal, ya. So what we can offer to the BG Academy candidates, whoever would join the class here, benar. We can teach them how the cross culture of the different nationalities in the world. Kemudian bagaimana mengadjust hidup kalian di kapal pesiar itu, ya. And then of course the first thing is communication. Benar. Communication, body language, attitude, and then in the end of the day is your performance. Has to be good. Jadi kalau memang BG, ya, salah satu adalah centralized untuk menggojlok untuk seperti itu, why not? Benar, gitu. benar. Nah, jadi supaya saya tidak ngoceh aja sendiri, ya. Ini ceritanya Pak Nengah, kita dengerin dulu, ya. Baik. Luar biasa, Pak Silakan, Swece. silakan. Jadi saya bangga nih mendengar cerita Pak Swece, karena jujur ya, Pak Swece adalah senior saya, ya. Karena duluan Pak Swece sudah mengelilingi dunia, ya. Berikutnya adalah saya, ya. Jadi hampir sama, ya, apa yang Pak sudah alami, ya, ketika Bapak bekerja di kapal pesiar, dan sama juga saya pernah world cruise juga, ya. Jadi nggak ada bedanya, Pak. Mungkin bedanya adalah isi kantong aja nih, Pak. Karena Bapak manajer, saya sedangnya cuma asisten manajer, Pak. Beda isi kantong, Pak. Kalau itu ada jalannya, Pak. Nah, betul. Nah, artinya kita ada takdir, ya, yang memang, memang kita di atas kapal yang atau perusahaan yang sama, tapi kadang takdir yang berbeda. Betul. Itu. Nah, di sini adik-adik di seluruh Indonesia, ya, khususnya yang ada di Bali juga. Nah, BG Academy memang mempersiapkan calon SDM yang luar biasa, yang mana memang apa yang disampaikan oleh Pak Swece tadi adalah yang memang aktif berkomunikasi dan fasih dalam berbahasa Inggris, ya. Bagaimana caranya nanti berkomunikasi di luar negeri terkait pekerjaan, bukan berkomunikasi terkait yang lain. Jadi karena kita bekerja dengan orang asing, benar kan Pak Swece, ya? Karena di sana kita akan bisa memacu diri untuk mendapatkan posisi, ya, gaji yang besar, tekanan daripada bagaimana kompetitor kita dari seluruh negara yang ada di dunia, ya. Karena kita memiliki partner atau teman kerja yang berbeda-beda, ya, Pak Swece, ya. Betul sekali. Tidak seindah yang kita pikir. Kadang, wah, ini orangnya baik, itu baik, belum tentu, ya. Jadi dimanapun kita hidup pasti akan ada kompetitor. Dalam bisnis, dalam berelasi, dalam bersahabat, di luar negeri hampir sama. Nah, tergantung sekarang kita bagaimana untuk bisa menanggapi hal tersebut. Maka dari itu di BG Academy kita akan melakukan spesial pelatihan dan kursus bahasa Inggris yang layak untuk saudara-saudara di seluruh Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, baik di darat maupun di kapal pesiar. Nah, kami berdua sudah pernah mengalami bagaimana kehidupan kita di kapal, yang jelas memang ada indah dan tidak indah kalau bisa kita ceritakan, ya. Di seluruh dunia pun hidup, Pak, walaupun di darat, ya. Tidak selalu hidup itu indah, kan, karena tantangan kita kan banyak, ya, Pak Swece, ya. Walaupun menjabat beliau, ya, Pak Swece, dan saya juga di atas kapal itu belum tentu semuanya indah, ya, dan tenang. Hanya ngatur-ngatur gini aja nggak mungkin, ya, Bapak, ya. Mungkin. Pasti tuntutan kita banyak sekali, tekanan banyak, ya. Jadi intinya bekali diri dengan ilmu, pengetahuan, dan attitude yang luar biasa, yang bagus, yang baik, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Swece tadi. Kenapa kita, ya, di kapal bisa memimpin orang? Berarti kita sudah melalui semua
permasalahan dari bawah sampai kita bisa duduk di atas. Nah, itu yang kita lakukan di atas kapal dulu ketika kita berlayar sebagai seorang sailorman atau pelaut ya. Jadi luar biasa Pak Sueco. Nah, jadi dunia sudah kita keliling ya, Pak Sueco juga sudah. Mungkin ada beberapa negara yang kita tidak kunjungi seperti Baghdad, Afghanistan ya. Nah, itu memang karena Iceland juga tidak. Negara nggak bertuan. Apalagi Somalia ya, kita hanya sempat crossing aja Bapak. Kalau saya sih crossing aja kalau Somalia Bapak. Jadi tidak begitu visit ya. Tapi crossing pun kita deg-degan kadang karena di sana ada pirate attack itu yang kita. Yang jelas negara yang tidak ada cruise terminalnya. Nah, itu negara yang tidak ada cruise terminal pasti kita tidak berkunjung. Kalau ada cruise terminal pasti dari ujung ke ujung udah pasti. Nah, itu semuanya udah luar biasa. Nah, Pak Sueco, ketika Bapak Sueco join di awal ke kapal pesiar, nah dokumen apa saja yang kita perlu siapkan Pak biar kita itu bisa sharing kepada semua masyarakat di Indonesia yang jelas pada calon-calon kandidat yang berlatih di Biji Academy nanti biar saya bisa rekomendasikan ke Ibu Puspa, ke Pak Sueco untuk bekerja di darat dan kapal pesiar nanti. Nah, setelah saya mendalami beberapa perekrutan saat ini ya, saya kan juga membantu, kebetulan saat ini kami berada di PT Duta Wibawa, jadi kami berfokus di keberangkatan darat dan juga membantu teman-teman yang yang berkeinginan ke kapal pesiar. Kami memiliki info dalam hal ini. Sekarang ini sudah banyak Pak Nengah agen-agen yang menangani untuk dokumen. Jadi saran saya kepada adik-adik yang memang menginginkan bekerja ke kapal pesiar, pertama yang memang harus disiapkan itu dokumen Pak. Paspor harus selalu ada. Kenapa? Paspor kan 10 tahun. Betul. Kemudian yang kedua seaman book. Buku pelaut Bapak ya? Buku pelaut ya. Kemudian BST. Jadi Bali Basic Safety Training. Jadi dalam Basic Safety Training itu kan sudah komplit Pak, ada SAT-nya, ada crowd management-nya, kemudian dan lain-lainnya. Jadi sekali kita mendaftar di agent itu atau mungkin Biji Academy juga bisa memfasilitakan asalkan kerjasama dengan agent yang pas. Jadi saya sarankan yang banyak sekolah-sekolah yang sukses itu anak-anak kapal pesiar itu adalah anak-anak yang sudah melengkapi dokumen Pak. Dokumen pelautnya ya. Kadang-kadang asumsi anak-anak itu begini, oh saya mau ke kapal dong, saya serahkan CV aja deh dulu interview. Betul. When you accepted and the ship is too late already when you arrange the paperwork Pak. Ini yang sering terjadi. Ketika mereka lulus telat mengurus dokumen, bisa ditinggalkan nanti. Bisa diganti oleh yang lain. Itu yang menjadi telat yang mereka berangkat. Betul Bapak. Sehingga kadang-kadang user lebih memilih orang yang sudah komplit dokumen. Benar-benar ready gitu ya Pak. Walaupun dia hanya bekerja mungkin 1 tahun di sebuah perusahaan bintang 5. Ya saya lihat itu di lapangan Pak. Benar Pak. Kalau seandainya dia nih CV-nya udah banyak nih, overconfident. Ada kok yang begitu overconfident, pengalaman udah di hotel bintang 5 aja. Nah ini pengalaman cuma 2 tahun. Tetapi begitu dilihat dokumennya ini yang lebih komplit, ini yang lebih cepat berangkat. Yang 2 tahun bisa mengalahkan 10 tahun. Jadi saran sekali ada adik-adik yang memang 100% ingin berkiprah di dunia luar, entah itu darat ataupun kapal pesiar, siapkan dokumen the earliest that you can of course. Tapi ada juga sekolah yang saya lihat LPK begitu masuk anak-anaknya mereka udah ditawarin untuk persiapan dokumen. Nah ini keren Pak. Nah betul. Luar biasa itu masuknya Pak Sueco. Nanti kami juga akan melakukan hal tersebut karena kami sudah bekerja sama dengan Samudra Maritim Indonesia ya Bapak. Gimana persiapan sebelum ketika mereka ke sini mendaftar pasti mereka pingin berangkat ke kapal pesiar, pingin bekerja ke Turki, pingin ke Dubai gitu misalnya. Kita akan tawarkan untuk persiapan dokumen dulu sebelum mereka berlatih dengan kita. Yang jelas bahasa Inggris pasti mereka akan bisa pelajari. Apalagi kami punya alumnus yang memang dari Australia ya di sini. Kebetulan Ibu Coknya CEO kami, beliau sudah satu keluarga di Australia. Mungkin nanti kita bisa sharing terkait bagaimana proses ke darat. Begitu juga yang ke kapal, nanti saya yang akan memberikan edukasi dan pelatihan, begitu juga persiapan untuk dokumen. Nah nanti mungkin Bapak Sueco juga suatu saat kami akan surati untuk bisa hadir di sini dan memberikan sharing tentang bagaimana persiapan untuk kapal pesiar. Kalau sekarang kan zaman sudah digital Pak ya. Betul. Kalau sekarang kan banyak tukang interview kan. Benar. Ya kadang-kadang saya sendiri nontonnya ketawa aja gitu. Bagaimana anak-anak itu interview scripted banget dia. Benar. Jadi gimana sekarang sekolah-sekolah pun pada saat mengadakan pelatihan, memang si anak itu yang tahu itu tuh menghafal. Benar. Begitu kalau Bapak lihat di TikToknya Pak, siapa ya salah satu agent kita? Ya benar. When dia speaking scripted, they're so fluent, from the introduction. Benar. After introduction, begitu ditanya, who is the person in front of you?
Nah itu yang menjadi Intinya adalah scripted itu sebenarnya gimana ya, bagus, cuman pada saat nanti ketemu user tahu Pak, benar. bahwa anak ini scripted. Jadi saran saya adalah when you explain about yourself, you know what you're doing, Betul. you know your experience, you feel it, you're not just talking it. Yeah. Even though it is very hard, but we can do Pak. There is a technique to do that. Jadi pada saat anak-anak itu menyiapkan, dia ngomong, kemudian dia merasakan, melakukan, itu akan jauh lebih keren Pak. Benar Pak. Jadi interviewer sendiri kan juga human being toh. Jadi dalam arti touch-nya itu kelihatan. Kalau dia ngomong ini scripted nih, apalagi yang bahayanya adalah you explain your wrong experience. Correct. This harus hati-hati nih. Dia sebenarnya cuma training doang, tapi istilahnya dia bilang mungkin daily worker atau gimana kan beda. Betul. Cuma anyway, saran saya adalah pekerjaan itu memang harus kita kuasai. Benar. At least kuasai dari apa namanya, pengetahuannya, job description-nya, kemudian step-stepnya apa gitu. Jadi mereka tuh tidak menghafal aja, tapi they see what they're doing and then they can tell about themselves properly. Itu aja sih menurut saya ya, istilahnya untuk masukan ya buat karena adik-adik. ketika tidak dikuasai pengetahuan tentang skillnya itu, ketika ditanya oleh user tidak bisa menjawab, bisa gugup jadinya. Betul. Nervous, makanya kan banyak orang nervous karena sejatinya dia mungkin paham, nah mungkin tidak. Nah, ada orang yang sudah bekerja kadang pengetahuan itu tidak diketahui benar begitu yang terjadi Pak. Apalagi ditambah bahasa Inggrisnya memang seperti Bapak bilang tadi, menghafal, descriptive. Nah itu yang memang sangat bahaya sekali ketika ketemu dengan user. Oke lah, kalau misalnya ketemu dengan kita orang lokal kan sebenarnya kita sudah tahu sih kalau mereka itu menghafal ya, cuman karena ada rasa hati ingin improve, makanya kita buka pelatihan untuk bisa mengimprove bagaimana conversation dalam bahasa asing itu bisa lebih sempurna. Nah itu makanya mereka harus berproses Bapak. Ada lagi Pak. Kebanyakan tidak mau berproses Pak. Betul. Nah ada lagi orang yang saya temui di Bali ya. Orang Bali itu kan Pak tahu kan. Betul. Mereka karakternya semua ada. Friendliness ada. Betul. Senyumnya loh. Mencari orang senyum orang Bali itu susah. Sulit. Makanya kenapa user employer itu datang ke Bali semua. Betul. Karena orang Bali itu, terutama pendidikan di pariwisata di Bali itu sudah didevelop sedemikian rupa, jadi rohnya udah ada di situ Pak. Roh friendly-nya, roh smile-nya, body language semua sudah ada. Cuman kadang-kadang orang Bali itu kan orang bilang le-lean ya, malu-malu ya. Malu-malu ya. Ada saya pernah ketemu orang gini Pak. Orangnya udah pengalamannya sampai 5-10 tahun Pak. Kalau saya lihat dari mimik wajah, dia tuh bekerja memang keras Pak. Dia tuh sedikit bicara tapi kerjanya selesai. Ya benar Pak. Kalau saya lihat dari pengalamannya bintang 5. But when they are meeting the user Pak, gugupnya luar biasa. Di situ udah kadang-kadang saya gimana yang mendoakan orang-orang seperti ini bisa kita develop di BG ya Pak ya. Siap. Jadi Pak bisa untuk istilahnya mencari potensi mereka untuk English. Benar Bapak. Kuncinya adalah English Pak. English is jadi priority. Dalam hal ini bagaimana untuk mendidik mereka dari sisi verbal dan non-verbal language-nya itu. Ya, saya yakin yang sampai detik ini orang Bali itu kan laris manis ya. Benar. Apalagi di Turki Pak. Ya, benar. Jujur aja kalau di Turki kalau ada yang ada namanya terapis ya. Terapis walaupun training 3 bulan, bahasa Inggrisnya hanya basic, we go. Nah itu yang kenapa? Karena kan yang namanya orang mijet kan nggak perlu ngomong banyak. Betul. Itu tekniknya harus silent dong. Ya, betul. Tapi of course has to know about yes and no lah dikit, komunikasi dikit. Komunikasi terkait bagaimana operasionalis pekerjaan ya, skillnya di mana, kan itu kita harus benar-benar kuasai Pak. Nanti takutnya contohnya kalau kayak Pak Suejo dulu kan di FB Service, at least kita tahu apa itu cutleries, yang mana untuk bread, yang mana untuk fork knife gitu. Itu kan harus tahu. Misalnya contoh kayak saya di housekeeping. Tahu bahasa Inggris tapi kita harus tahu juga alat apa yang harus kita ambil. Kan itu yang terpenting sebenarnya. Itu kita hanya jual, boleh dibilang mulut ya, cari duit ke dolar keluar ya. Memang kita tidak bisa berkomunikasi ya sulit untuk mendapat dolar. Apalagi di kapal kita bisa nyambi ya, kalau boleh bahasanya angkul ya, bahasa di kapal. Mungkin Pak Sueco pernah dengar itu. Karena saya dulu di level, apalagi di stateroom ya. Nah itu dia Pak. Intinya Bapak pegang berapa kamar? Kalau saya dulu 22 Pak sendiri. You can imagine, in the end of the day, pada saat check out itu kan payday kan. Jadi semua ada amplopnya. Saya dapat hampir, pengalaman nih Pak ya, ketika saya menjadi seorang stateroom ya, atau disebut cabin steward sih kalau di Costa Cruise Line dulu.
Nah, saya itu mendapat tipping per kamar tuh anggap contohnya kamar 22, aku pahit yang 20 misalnya. 15 saja ngasih $10. Ya. Sehari Itu loh. minimum loh. Itu minimum itu. Bagaimana kalau mereka check out, apakah bisa dapat lebih dari itu, bahkan 700.000 saya pernah dapat. Nah, itulah yang membuat saya sangat termotivasi dulu, Pak. Tip saja itu 1.000, saya sempat di tangan, Pak. Tip aja kan? Tip saja. Karena ada beberapa jenis tamu yang memang 2 kamar itu adalah family. Bisa mereka 700, tip $700, bayangkan, Pak. Bayangkan lagi sisanya yang 20 kamar. Itu baru 2 kamar, Pak. Orang saya 22 kamar, Pak. Nah, itulah yang memotivasi kita. Kita kadang-kadang iri loh Pak, dengan housekeeping. Tapi biasanya butler loh Pak. Betul. Ini kejadian nih pernah di dalam lift Pak ya, di dalam elevator. Ya. Kebetulan teman saya dari negara jadi butler nih. Nah, kebetulan saya di lift, dia di lift juga. Nah, dia buka amplop. Begitu dia buka amplop, dihitung. Tippingnya hari itu 1.600 Pak. Satu amplop. Dia lari turun, bukannya dia ambil, dia lari turun dicari tamunya Pak. Karena kan, come on, maybe mungkin ini ada misplace kan. Betul. Misplace amplop lah di kamar. Dicarilah, kebetulan passenger itu saat itu dia adalah seorang mantan dekan atau dosennya dosen di Universitas Oxford University waktu itu. Saya nggak tahu, udah tua banget ya. Jadi karena teman saya orangnya jujur kan, jadi dia datangin tamunya, "Sir, I think this envelope is wrong. Maybe you misplaced. This is too much." "No." Jawabnya, "That's for you and your family." Oh my God. Saya lihat, oh my God. Luar biasa. Saya paling enggak satu hari itu mungkin dapat 800 ya. Tapi kalau dia 1.600 Pak. 1.600 itu. Jadi itulah fun-nya ya. Kalau kerja di kapal itu memang kalau udah lihat dolar itu kita capeknya hilang Pak. Hilang capeknya, benar, luar biasa. Makanya kalau ada asumsi bilang kapal pesiar itu menakutkan, ada gini-gini kan yang diceritain yang baik-baik aja. Tapi yang jelas yang namanya saya pun 2 minggu jualan kapal saya nangis kok. Saya naik ke deck, saya air mata saya bercucuran. Tuh kenapa? Karena melihat pekerjaan yang 9 sampai 10 jam itu ya. Betul. Karena apa? Bukan masalah powernya menyebabkan. Betul. Karena kita shock dengan suasana baru, Pak. Benar. Kemudian kita ketemu orang-orang yang culture-nya berbeda. Nah, inilah yang harus kita tanamkan ke mereka bahwa selama 1 bulan atau 2 minggu sampai 1 bulan itu adalah masalah kritikal. Itu adalah masa-masa kritis. Homesick. Kalau homesick di situ, ingat pacar lah, kemudian dibully sama teman kamar, kemudian dibentak-bentak sama bos waktu itu. Jadi di situ itu kalau mereka lolos, tidak ada yang namanya kapal itu jelek dan sebagainya. No, itu tergantung kembali lagi kepada diri kita masing-masing dan juga tentunya kalau di sekolah tentunya kepada pendidik, pelatih ya. Pelatihnya. Maka dari itu Pak Suco, pemirsa semua di seluruh Indonesia, calon sumber daya manusia yang bisa nanti ke darat atau kapal pesiar ke luar negeri. Jadi apa yang kita sudah sampaikan itu tidak muluk-muluk, memang sudah kita yang mengalami. Jadi intinya persiapkan diri kalian, pelatihan di Bradley Global Academy terkait conversation dalam bahasa asing, yang kedua adalah skill di masing-masing jurusan, karena kami ada 2 divisi di sini Pak Sueco, ya, ada divisi medical tourism Pak Sueco yang mereka belajar tentang caregiver ya, melayani bagi bapak ibu yang ada di luar negeri yang sudah renta, bahkan di dalam negeri pun kita akan siap lah ini karena kita sudah bekerjasama dengan pihak pemerintah terkait caregiver. Yang kedua adalah administrasi rumah sakit, mungkin kita akan bisa melatih beberapa calon kandidat atau peserta latih di sini yang bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau yang diperlukan klinik di Bali juga. Nah, begitu juga kita ada wellness butler di sini, Pak, untuk melayani bagi yang sudah jompo ya di beberapa tempat di seluruh dunia. Nih kita sudah bekerjasama dengan Australia dan Jepang, Bapak. Bahkan user pun sudah mampir ke sini terkait caregiver ini. Nah, yang kedua itu ada hotel hospitality atau cruise line. Nah, kita di sini sudah barang tentu Pak, udah tahu lah di seluruh Indonesia pasti ada pronopis, housekeeping ya, ada juga cook culinary ya, barista juga kami punya, bartender juga kami punya. Nah, kebetulan barista beliau masternya kita sudah belikan mesin bahkan sesuai rekomendasi dari teman Bapak. Teman-teman ya, itu betul. Nah, itu kawan kita di seluruh Indonesia jangan berpangku tangan, pokok sing-singkan dengan baju. Kita harus berlatih di Bradley Global Academy untuk bisa seperti kita untuk
bekerja di dalam ataupun di luar negeri. Yang terpenting adalah bisa ke luar negeri. Bagaimana kiatnya? Mari bergabung di Brightly Global Academy. Jadi begitu Pak Swece. Siap. Dari kita ya. Jadi terima kasih pada siang hari ini, walaupun kesibukan Bapak yang sangat luar biasa untuk mengurus calon-calon kandidat yang ingin ke luar negeri, jadi menyempatkan waktu untuk mampir ke Brightly Global Academy untuk sharing terkait bagaimana proses untuk ke kapal pesiar dan juga ke darat ke luar negeri. Sama-sama. Terima kasih Bapak Swece. Siap. We are ready.